Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita. Jangan lupa jaga kesehatan, rutin minum vitamin C tiap hari dan boleh ditambah dengan vitamin E agar stamina tubuh kita. Oh ya, buat Anda yang beberapa hari lalu mendengar isu skripsi akan ditiadakan selama masa darurat COVID-19, jangan patah semangat untuk tetap belajar MPS kuantitatif, karena mempelajari metode riset itu bukan cuma untuk kepentingan skripsi, tapi juga untuk kepentingan masa depan Anda. Itu sebabnya tetap semangat belajar metode penelitian sosial kuantitatif dan statistik sosial. Baik, materi kita hari ini adalah tentang uji reliabilitas. Kita akan aktifkan slide-nya. Untuk yang mengikuti mata kuliah metode kuantitatif, materi tentang uji reliabilitas itu saya ingatkan ada di menu di pertemuan ke-6 tentang instrumen penelitian dan pengumpulan data. Kalau ini Anda klik, nanti akan terkoneksi dengan slide tentang instrumen penelitian. Di dalamnya ada uji validitas dan reliabilitas. Nanti Anda klik saja yang reliabilitas. Sedangkan untuk yang mata kuliah metode untuk mata kuliah statistik sosial, Anda dapat mengklik pada bagian ini, ya. Nah, pada bagian ini, bagian atasnya adalah tentang reliabilitas, dan bagian bawahnya adalah tentang uji reliabilitas. Kita akan masuk ke slide tentang reliabilitas. Pertama, tentu penting buat kita memahami konsep dasar tentang reliabilitas. Apa itu reliable? Sesuatu disebut reliable bila secara bahasa maknanya adalah dia memiliki ciri-ciri atau kualitas yang baik dan konsisten, ya. Nah, dalam konteks uji statistik, reliabilitas itu bermakna bahwa instrumen penelitian yang kita gunakan itu layak atau mampu untuk digunakan sebagai alat ukur. Dia memiliki standar yang baik untuk menjadi alat ukur. Apa bedanya dengan validitas? Bila validitas itu merujuk pada kesesuaian pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner untuk mengukur sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau reliabilitas itu menguji keseluruhan pertanyaan sebagai sebuah instrumen, apakah dia layak dan mampu digunakan sebagai alat ukur. Jadi bedanya di situ, ya. Pada validitas yang diuji adalah pertanyaan per pertanyaan, sedangkan pada reliabilitas yang diuji adalah keseluruhan pertanyaan sebagai satu kesatuan untuk diukur kemampuannya atau kelayakannya, standarnya sebagai alat ukur. Nah, secara teoritis uji reliabilitas itu nanti dikelompokkan menjadi dua. Ada uji konsistensi tanggapan, ada uji konsistensi gabungan item. Nah, metodenya pun nanti ada dua kelompok, ya. Ada yang disebut dengan teknik tes pretest, ada yang disebut dengan teknik split half atau belah dua, bukan belah duren, ya. Ada bentuk ekuivalen, sementara yang konsistensi gabungan ada yang KR atau Kuder-Richardson, ada Cronbach alpha dan Hoyt dan lain-lain. Nah, nanti kita tentu tidak praktekkan semua karena dua kelompok kita wakili saja nanti. Satu teknik di konsistensi tanggapan dan satu teknik di konsistensi gabungan item, ya. Nah, karenanya nanti kesehatan ini bagaimana cara mengukurnya, kita akan praktekkan split half yang mewakili uji konsistensi tanggapan, dan kita akan praktekkan alpha untuk yang
konsistensi gabungan. Sementara KR20, KR21 dan ini tidak kita praktekkan. Kenapa? Karena pada dasarnya KR itu Kudder-Richardson ya, ada dua varian rumusnya, ada Kudder-Richardson 20 atau KR20, ada Kudder-Richardson 21. Pada dasarnya ini adalah pengembangan dari metode alpha. Nah, sehingga pendekatannya sama, maka kita cukup menggunakan ya metode alpha. Nah, sekarang kita mulai dengan metode yang pertama, yaitu metode belah dua. Split itu artinya dibelah, dipisahkan menjadi half. Half itu setengah-setengah ya, berarti metode belah dua atau split half. Tinggal split half. Di sini kita akan masuk ke materi pertama. Kita langsung pada proses pengujiannya. Tahap 1, kita harus menghitung korelasi product moment. Ya. Anda klik berikutnya, ini rumusnya, ya, seperti yang pernah kita praktekkan pada saat uji validitas, rumusnya sama persis. Kemudian tahap kedua, kita menguji korelasi Spearman-Brown. Jadi sampai pada titik ini Anda sudah akan memahami dua teknik uji korelasi. Yang pertama adalah product moment Pearson, yang kedua adalah korelasi Spearman-Brown. Rumusnya seperti ini, ya. Nanti Anda bisa baca R1 itu apa, R setengah itu apa, ya, dan seterusnya. Kemudian tahap ketiga, baru kita masuk pada kasus. Nah, pada contoh ini, kita akan menganalisis kasus dengan metode belah dua atau split half terhadap 10 jawaban 10 responden ya, terhadap kuesioner yang pernah kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya. Ini kalau kita klik, maka akan muncul datanya dalam bentuk Excel, dan seperti biasa nanti kita pindahkan. Ya, kalau pada contoh sebelumnya ada 10 pertanyaan, pada contoh ini kita hanya mengambil 6 pertanyaan pada 10 jawaban responden ya. Kita kembali dulu ke slide-nya. Prosesnya bagaimana? Anda bisa klik pelan-pelan ya. Pada SPSS pertama, uji reliabilitas itu dilakukan dengan uji korelasi Pearson dan Spearman-Brown. Caranya nanti selalu kita mulai dengan menu Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Kemudian nanti muncul kotak, pindahkan semua data ke kotak Items, lalu kita pilih metodenya, ya, split half tentu saja, karena kita akan praktekkan split half. Hanya bisa satu pilihan, karena ini bukan checklist, ya. Lalu klik OK, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dasar data yang akan kita olah, nanti akan kita pindahkan. Nah, seperti biasa Anda klik menu Analyze, lalu pilih Scale, pilih Reliability Analysis, lalu muncul kotak. Nanti sebelumnya data ini ada di sini semua, lalu Anda pindahkan ke sini dengan mengklik tanda panahnya. Nah, di sini model ini adalah metode split half ya. Anda klik sini, nanti akan muncul pilihan. Setelah itu klik OK, maka muncul hasilnya seperti ini. Ya, nah kalau sudah muncul seperti ini, ya, berarti kita sudah mendapatkan koefisien korelasi Pearson dan korelasi Spearman-Brown. Di mana melihatnya? Pertama, correlation between form 0,477, kemudian korelasi Spearman-nya 0,646. Maknanya apa? Kita lihat keterangan di sini. 0,477 adalah R atau koefisien korelasi antara data belahan pertama ya, dan belahan kedua. Maka disebut dengan R setengah. R setengahnya itu nilainya masing-masing 0,477. Sedangkan 0,646 adalah R total keseluruhan data. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 pada seluruh jawaban responden. Nah,
kesimpulan apakah reliable atau tidak itu ditentukan berdasarkan nilai R hitungnya. Apakah nilai R hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabelnya. Sebabnya kita harus melihat tabelnya. Anda klik sekali, nah Anda klik pada bagian ini, kita akan melihat merujuk pada R tabelnya. Berapa nilai R tabel pada alfa atau kesalahan persen dan derajat kebebasan atau deka sebesar N-2. N-2 ditentukan oleh siapa? Oleh rumusnya ya. N itu adalah jumlah data dikurangi 2. Nah, karenanya mari kita klik di sini. N-2-nya berapa? Karena jumlah datanya atau respondennya adalah 10, maka 10 dikurangi 2, 8. Kita lihat di sini 8 pada taraf signifikansi atau kesalahan 5%, maka nilai R tabelnya adalah 0,707. Setelah ini, untuk keluar dari tabel, Anda klik escape, ya, lalu kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. R tabelnya 0,707, R hitungnya 0,646. Kesimpulannya bagaimana? Lihat pedoman yang di sini. Bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia reliable. R hitungnya 0,7, R tabelnya 0,6. Demikian maka instrumen penelitian ini dinyatakan reliable karena R hitung nilainya lebih besar. Karena dinyatakan tidak reliable karena R hitung ternyata lebih kecil dibandingkan dengan R tabelnya. Gitu ya, sangat mudah. Nah, untuk kembali ke pilihan awal tadi, Anda klik pada bagian ini, ya, pada bagian yang bergerak ini, lalu kita akan kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan praktekkan yang model alpha, ya. Kita klik ya. Lalu ini muncul rumusnya seperti ini, disebut dengan metode alpha Cronbach, ya. Nanti rumus ini bisa Anda copy untuk kelengkapan proposal penelitian atau skripsi. Lalu ini rumus variansnya. Nah, bedanya dengan metode split half, basis dari perhitungan metode alpha adalah menggunakan varians, ya. Nah, datanya kita menggunakan data yang ini, ya. Kasusnya sama. Nah, ini jawaban 10 responden terhadap 8 pertanyaan, ya, hanya diambil 8 saja. Lalu kita kembali ke slide-nya sekarang. Kita lihat dulu prosesnya. Bagaimana metode alpha? Pada dasarnya sama dengan tadi, melalui jalan yang sama. Kita klik analyze, scale, reliability analysis, pindahkan semua data ke kotak yang akan diuji atau kotak item, lalu beri pilih metode alpha, ya. Prosesnya seperti tadi, seperti ini. Nah, jangan lupa modelnya yang tadi split half diganti dengan metode alpha. Lalu klik OK, lalu muncul kotak yang lebih kecil dibanding yang tadi. Hasilnya langsung menampilkan nilai alpha atau Cronbach alpha, ya, sebesar 0,938. End of itemnya 8. 8 itu apa? Bukan jumlah responden, tapi jumlah pertanyaan. Nah, dengan nilai 0,98, apa maknanya? Kesimpulannya akan dinyatakan reliable bila nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R tabel. Kalau tadi R tabelnya itu pada alfa 5% dan derajat kebebasan N-2, pada uji alpha Cronbach derajat kebebasannya adalah N-1. Ya, kita lihat dulu nilai R tabelnya. Berapa nilai N-1? Datanya 10, N-1-nya sekian. Berarti nilai kesalahan 5%, maka nilai R-nya adalah 0,666. Ya, kita escape untuk kembali. Maka dengan nilai R tabel 0,66, maka
kesimpulannya? Anda langsung bandingkan dengan nilai R hitung atau nilai alfanya. Ternyata 0,9 itu lebih besar dari nilai L tabelnya. Pada sejumlah buku, selama nilainya di atas 0,666, maka instrumen penelitian yang diuji reliabilitasnya itu dinyatakan valid. Apalagi kalau dia mencapai hampir 1. Semakin mendekati 1, maka dia semakin reliable. Ya. Nah, sementara untuk uji metode KR20 atau KR21 nanti tidak kita praktekkan. Kenapa? Karena alasannya dia merupakan pengembangan dari metode alfa. Di samping itu, pada di SPSS metode KR20 itu tidak tersedia. Nah, kalau alasan ini karena dianggap identik dengan metode alfa, sehingga tidak kita praktekkan. Ya. Nah, sekarang kita akan lakukan simulasinya langsung, salah satu saja yaitu metode split half. Ya. Kita aktifkan datanya yang tadi sudah kita buka ini, lalu kita akan kopikan data jawaban responden ini, 10 responden terhadap pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Ya, lalu kita copy, kemudian sekarang kita aktifkan SPSS-nya. SPSS-nya kita aktifkan. Lalu pada baris pertama, kolom pertama, kita paste datanya di sini. Ya. Kita paste. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian prosesnya seperti tadi, masih ingat tentu, kita masuk ke menu analyze, lalu pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Ya, pindahkan semua data yang ada di kotak sebelah kiri. Caranya sambil menekan tombol shift, Anda klik data di bagian akhir. Semuanya terpilih, lalu pindahkan ke sebelah kanan dengan mengklik tombol anak panah. Nah, setelah pindah semua, ini modelnya, kita klik di sini, ada banyak pilihan, ada model alpha atau metode alpha, metode split half, metode Gutmann, metode paralel, dan metode strict paralel. Sekarang kita akan praktekkan yang metode alpha, klik metode split half, kita klik split half, lalu Anda langsung klik OK. Hasilnya seperti ini. Ya, seperti yang tadi kita peroleh. Perhatikan nih, yang kita baca adalah yang reliability statistik, ya. Nilai correlation between forms atau nilai R setengahnya 0,477, nilai Spearman-Brown koefisiennya 0,646. Yang kita uji adalah 0,646, apakah lebih besar atau lebih kecil dibanding R tabel. Anda masih ingat tadi R tabelnya 0,707. Karena dia lebih kecil, maka dia dinyatakan tidak reliable. Sementara kalau lebih besar dibanding nilai tabel, maka dia dinyatakan reliable. Demikian penjelasan atas uji reliabilitas, atas materi uji reliabilitas. Semoga dengan simulasi ini kita bisa memperoleh pemahaman dan membantu Anda memahami konsep dan praktek uji reliabilitas dengan SPSS. Seperti biasa, bila ada pertanyaan, silakan diskusikan di WA grup kita di masing-masing kelas, dan setiap anggota kelas boleh memberikan jawaban atau tanggapan, dan bila mana diperlukan, nanti saya akan selalu sempatkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul di WA grup kita. Demikian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.